Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan Bu Sinta dalam ibadah anak pada minggu pagi hari ini 25 Juli 2021. Nah, anak-anak sudah siap untuk beribadah? Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan juga persembahannya. Kita mau berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, kita awali ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mohon pimpinan Roh Kudus, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari baru, buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur karena hari ini kami siap memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan biarlah melalui firman yang boleh kami dengar, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti, walaupun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Pagi ini Bu Sinta ditemani oleh beberapa anak-anak dari sekolah minggu kelas Sinai. Mari kita akan pujikan lagu Tuhan Yesus baik dengan penuh semangat dan bersukacita. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ari. Kita mau sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tuhan baik.
Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya kekurangan. Kasih-Nya sempurna. Kita akan pujikan bersama-sama pujian Bapa yang kekal. Shalom, apa kabar? Sehat semua ya kalian ya. Mas Ari rasanya kangen pengen ketemu sama kalian. Tapi untuk sementara ini kita harus bersabar karena kondisi memang memaksa kita untuk seperti ini. Jadi tidak masalah, kalian bisa mengikuti ibadah anak secara daring. Kita patut bersukacita, patut bersyukur. Baik, sebelum kita mengikuti firman dan cerita untuk hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami, Engkau masih memberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kami untuk membimbing anak-anak kami, untuk membimbing adik-adik kami, untuk layak di hadapan-Mu dan untuk bekal mereka di kehidupan selanjutnya. Kiranya Tuhan, apa yang akan kami sampaikan hari ini dan apa yang akan mereka lihat dan mereka dengar hari ini berguna untuk kehidupan baru mereka dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, yuk sekarang siapkan Alkitab kalian. Kalau di rumah Alkitabnya sedang dipakai Bapak atau Ibu untuk beribadah, kalian bisa menyiapkan Alkitab atau HP atau gawai atau Android kecil, silakan bisa kalian buka ayatnya terlebih dahulu. Nah, untuk ayat hari ini, untuk mendasari cerita yang akan Mas Ari sampaikan hari ini, terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 21. Saya bacakan ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 21. Silakan kalian buka dulu Alkitabnya. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 21. Ya, saya ulangi lagi. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 21.
Mas Ari akan mulai membacakan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil sepotong roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Lalu ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Anak-anakku yang terkasih dan adik-adik yang saya kasihi, baru saja kita mendengar tentang mukjizat-mukjizat Tuhan. Banyak sekali sebenarnya mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan ini sebagian kecil mukjizat. Kalau menurut ayat Yohanes 6 tadi, ayat 1 sampai dengan 21, itu ada 2 mukjizat. Yang pertama, membagikan roti 2 potong roti, 2 potong ikan kepada 5.000 laki-laki dan berjalan di atas air. Kira-kira dari 2 ayat itu, apa yang bisa kalian dapatkan? Silahkan kalian renungkan. Mas Ari hanya memberi gambaran seperti ini. Mungkin kalian takut ketika kalian diminta untuk berjalan di atas air seperti Yesus. Tetapi ketika kalian percaya bahwa ketika kalian menginjakkan kaki kalian di air dan tidak jatuh, maka tidak jatuhlah kalian. Tetapi kalian ketika mau melangkah, sudah ragu-ragu, bingung, takut, tidak percaya, ya sudah. Kadang-kadang apa yang kita temui di dalam kehidupan kita seperti itu.
Jadi kadang-kadang kita tidak percaya terhadap doa kita, kadang-kadang kita tidak percaya terhadap Yesus, bahkan kita sudah memohon namun kita tidak percaya bahwa Tuhan itu mendengar dan mengabulkan doa kita. Itu sebenarnya awal permasalahan yang terjadi. Seperti kondisi sekarang ini. Hari ini saya merasakan benar, dengan segala keterbatasan, dengan segala kondisi, kita semua dibatasi pertemuan. Kita semua tidak boleh berkumpul. Bahkan kalian yang masih sekolah, belum boleh sekolah. Tidak bisa bertemu dengan saudara jauh, tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah. Itu karena apa? Karena corona. Kondisi seperti sekarang ini memaksa kita untuk sama-sama tidak percaya. Mungkin saya bertemu dengan teman saya bertemu Dek Dodi Wahing jebres gitu kan, atau Dek Dodi pilek ini, takut, waduh saya takut nanti tertular corona, saya takut. Ada yang seperti itu, ada banyak yang merasakan seperti itu. Kita merasa takut dan tidak percaya terhadap orang-orang yang tersayang, terhadap teman-teman sekitar kita. Karena apa? Karena corona. Namun dari ayat Yohanes 6 kita bisa belajar, jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan kepada kita, bahwa lewat kekuatan doa, lewat pengharapan kita, segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita serahkan kepada Tuhan. Mari, ketidakpercayaan kita kepada teman, ketidakpercayaan kita terhadap saudara, bahkan bapak, ibu, di ketularan corona gitu ya misalnya, kita bawa ke dalam doa. Kita lebih fokus untuk berdoa, kita lebih fokus memikirkan diri kita lebih fokus untuk mematuhi protokol kesehatan. Jangan pergi kemana-mana dulu. Ingat, ini adalah benda yang berharga, yang menyelamatkan kehidupan kalian. Ya, bahkan bukan hanya kalian, tapi orang-orang yang sayang di sekitar kalian. Mulai sekarang, kemana-mana, silakan pakai masker, silakan sayangi orang-orang di sekitar kita dengan kita menjaga protokol kesehatan. Apabila kita takut, kita tidak percaya, silakan kita bawa dalam doa. Takut tidak bisa mengerjakan PR, takut tidak bisa les matematika, takut tidak bisa belajar motor, aku nanti bodi, takut ditinggal ayah kerja. Nggak usah takut. Anak Yesus tidak boleh jadi penakut. Tuhan memberkati. Anak-anak, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, dengan mengingat firman-Nya dari Mazmur 29 ayatnya yang kedua yang menyatakan demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat anak-anak masukkan ke dalam amplop, kemudian ditulisi persembahan ibadah anak 25 Juli 2021 dan dapat dibawa oleh orang tua, oleh keluarga untuk dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kehidupan kami yang Tuhan penuhi dengan limpah berkat. Kami juga bersyukur pada hari ini kami diperkenankan untuk memberikan persembahan. Terimalah serta urapilah persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dipakai sebagai sarana untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Kami juga berterima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat melalui ibadah ini, melalui firman yang boleh kami dengar. Biarlah kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah berkat-Mu tetap ada pada kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, waktunya kita untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitas kali ini kita akan membuat mahkota loh, seperti yang saat ini Bu Mira pakai. Anak-anak mau membuat? Bahan-bahannya adalah
untuk menulis, staples, kertas warna-warni untuk menghias mahkota, dan juga lem. Kita ikuti yuk cara membuatnya. Yang pertama, kita akan menulis di bagian kertas dengan kata-kata "Aku berani, Tuhan itu baik". Bagi anak-anak yang belum bisa menulis, boleh minta tolong mama, papa, atau kakak. Jadinya seperti ini. Sekarang kita akan menghias ya, menggunakan kertas warna-warni yang sudah disiapkan. Setelah kita hias, kita akan membuat menjadi lingkaran menggunakan staples. Sudah jadi mahkotanya. Anak-anak silakan membuat dan menghias lebih bagus lagi. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh luar biasa berkat Tuhan pada pagi hari ini. Karena pagi hari ini kita sudah boleh memuji Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah melakukan aktivitas dan memberikan persembahan. Kita juga senantiasa diingatkan bahwa ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran akan diubah Tuhan Yesus menjadi kecukupan, bahkan kelimpahan. Tuhan senantiasa baik dan selalu menolong kita. Mari anak-anak, kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan pujian "Ada Satu Sobatku Yang Setia". Anak-anak, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, dan mari kita doakan bangsa dan negara kita, terlebih Kota Magelang, agar pandemi segera berlalu. Sampai jumpa minggu depan, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.